Bersedekah secara individu mungkin sudah biasa. Namun jika bersedekah dilakukan secara bersama, akan menjadi gerakan yang luar biasa. Di Jakarta, tepatnya di Ciracas, Jakarta Timur, ada sebuah kampung yang seluruh warganya ikut serta bersedekah. Kampung Sedekah, itulah nama yang disematkan. Saling berbagi dalam satu kampung jadi kegiatan rohani dan sosial yang membangkitkan semangat bersedekah. Saat ini sudah beberapa RW di Kampung Baru Ciracas yang turut serta bersedekah secara kolektif. Lewat program ini, masyarakat diajak bersedekah menyisihkan rezekinya setiap hari dengan koin recehan atau biasa disebut kenceleng. Taufik Ari adalah sosok yang sangat berperan merubah perilaku warga agar peduli dengan bersedekah. Keinginannya untuk terus mencari pahala sebanyak-banyaknya ingin ia tularkan ke lingkungannya. Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Ko Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di acara yang penuh hikmah ini lagi. Kali ini kita tamu luar biasa mendirikan yang namanya Kampung Sedekah. Kita akan tanya-tanya kepada beliau tentang bagaimana sedekah ini bisa menjadi kekuatan. Juga jadi renungan kan kenapa zakat itu disebut lebih dahulu di rukun Islam daripada puasa. Karena serajin-rajinnya puasa yang beruntung orangnya. Kalau zakat, apalagi nanti jadi sedekah, yang keberuntung dapat nikmat banyak orang. Kita langsung sapa beliau aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat kok ya. Alhamdulillah masih diizinkan sehat. Tanya-tanya ya tentang kampung sedekah. Boleh banget. Itu gimana, Ustaz? Apakah satu kampung diajakin sedekah semua atau justru yang layak menerima sedekah tapi dikumpulin jadi satu kampung atau gimana itu sebetulnya, Ustaz? Iya. Jadi kalau ngomongin kampung sedekah sebenarnya awal dari keresahan nih kok. Iya. Gitu ya. Artinya kita kan hari ini banyak persoalan di masyarakat, tapi kita nggak bisa bergantung sama pemerintah, sama orang-orang kaya, sama masjid, sama CSR. Nah, saat itu saya sama teman-teman tuh punya kegelisahan. Akhirnya saya sampaikan ide gagasan, yuk kita ajak deh masyarakat di satu kampung agar mereka mau bersedekah, lalu uangnya pegang sendiri deh, kelola sendiri, nggak usah kita ambil. Tujuannya untuk apa? Untuk kemandirian kampung. Jadi kalau ada masalah, udah nggak usah berharap dari pihak luar. Dari dana sedekah yang ada di kampung itu, kita maksimalkan, kita supervisi aja tuh. Gitu ya, memastikan agar itu jadi solusi, uang sedekah yang dikelola secara baik. Dan itu di daerah? Awalnya di Ciracas. Ciracas. Awalnya di tahun 2018. Kita mulai di satu RW, kita riset, Masya Allah kok. Itu di tahun pertamanya kurang lebih 160 juta. Satu RW doang? Satu RW doang. Itu yang bikin kita, wah ternyata ngajak sedekah itu mudah ya. Gitu. Itu 160 juta apa, Ustaz? Per bulan atau per tahun? Itu per tahun. Per tahun. Okay, itu baru dari 4 RT saat itu. 4 RT, 4 RT dari 18 RT. Oke. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyebar, diduplikasi ke yang lain. Mulai akhirnya kita coba perlebar gitu ya. Nah, tapi kalau ada ujian dulu tuh COVID kan 2020 ya. Jadi benar-benar nggak bisa jalan atau gimana pas tetap COVID? Tetap jalan. Saat itu masih ada 7 kampung gitu ya yang ada di Ciracas gitu ya. Nah, setelah COVID baru kita maksimalkan dan alhamdulillah per September 2022 ya saat itu akhirnya kami dari MUI, DMI, kemudian Forum Ulama termasuk pemerintah, kecamatan dan kelurahan menandatangani itu keputusan bersama bahwa Ciracas dijadikan kampung sedekah semua. Jadi hari ini kok ada 36.000 lebih kepala keluarga yang 98%-nya itu masyarakat menengah ke bawah, tangannya mau di atas semua. Mau sedekah semua. Kalau misalkan cara ngumpulinnya mah kan namanya kalau sekedar metode teknis ya itu mah semua orang bisa jalanin misalkan ya. Tapi kan ngajakin orang yang tadinya biasa mental minta jadi pengen ngasih itu gimana tantangannya? Nah itu, jadi awalnya kami itu sebenarnya nggak nyangka kok. Tapi pada akhirnya gini, mendekati masyarakat untuk merubah mindset khususnya masalah sedekah, itu ternyata pengalaman kami sampai hari ini itu mudah kok. Jadi masyarakat itu hanya perlu melihat dan merasakan langsung apa yang sudah saya sedekahkan gitu. Kalau media sama kok ya, tetap dia kaleng. Nah tapi bedanya kalau di kami ketika satu kampung dijadikan kampung sedekah, kan di situ kepengurusannya harus dibentuk. Uangnya diambil di kampung itu, dipegang sendiri oleh pengurusnya, pendistribusiannya di kampung itu. Nah untuk apa? Untuk program urusan perut dulu kok. Yang utama tuh. Nah, program urusan perut tuh kayak sembako, sayuran. Nah, itu yang membuat masyarakat akhirnya percaya. Oh, kalau saya sedekah, manfaatnya masih bisa buat saya. Oh, kalau saya sedekah, ternyata walaupun sedekah saya dikit, saya bisa bantu tetangga saya. Nah, gitu kok. Dan dulu awalnya itu mereka ada penolakan dulu nggak sih untuk waktu pertama diajakin?
Penolakan sih pasti ya, bahkan ada di salah satu forum itu, di forum RT gitu ya, kami disampaikan jangan mau itu bikin kampung sedekah tuh nanti uangnya untuk teroris. Ada, kami difitnah Ya itu di forum, Allah. Masya Allah. Tapi ya kami kan udah kebiasa, tahu konsekuensi dakwah gitu ya. Yang menangis bukan kami, yang menangis itu akhirnya para petugas, emak-emak yang namanya itu Sri Kandi, mereka yang nangis. Karena kan mereka nggak dibayar. Gitu, petugas kami itu di masing-masing RT kok, bisa 1 sampai 4 orang. Dia yang ngambil uang sedekah, dia yang jemput bola gitu ya, datang ke rumah ngambil uang sedekah, ngitung sampai distribusi. Mereka nggak dapat apa-apa, tapi difitnah. Mereka yang nangis. Jadi kayak ta'awun kali gitu ya, Zat. Mereka sama-sama ngumpulin dana. Betul. Ketika nanti ada yang perlu, aku ambil dong. Ini mohon maaf anakku kecelakaan harus buat ke dokter. Kayak gitu Betul, boleh gitu ya. betul. Karena kan konsepnya menerapkan Al-Maidah ayat 2 tuh kok. Tolong Betul. menolonglah kalian dalam kebaikan. Masya Ada yang Allah. sedikit, ada yang banyak dijadiin satu untuk pemerataan kesejahteraan di kampung itu. Dan Nah, sekarang udah ada 36.000. di Ciracas aja. Oh, ada di Ciracas mana aja. lagi, Zat? Karena sudah ada di Medan, di Aceh, di Pekanbaru, sampai dengan kemarin di Gunung Kidul dan di Malang. Totalnya ada kurang lebih 216 titik sekarang se-Indonesia. Dan itu nggak kemana-mana, balik lagi ke situ Balik lagi, situ ke lagi. situ. Balik lagi ke situ. Artinya uang diambil di situ, didistribusikan di situ. Karena kami ini kan termotivasi dengan kisah Umar bin Abdul Aziz. Ngambil Iya. satu negeri, dikembalikan ke negeri itu. Konsepnya itu. Masya Allah. Gitu. Ketika akhirnya itu dilakuin, yang paling pertama kan tadi di Ciracas. Betul. Selanjutnya di mana dulu? Selanjutnya itu kami habis dari Ciracas itu pastinya yang terdekat. Gitu ya, kami masuk ke daerah Matraman, baru akhirnya kami mulai masuk ke yang pulau-pulau. Artinya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Paling jauh di Sulawesi. mana sekarang? Paling jauh itu ada di Sulawesi Tengah, ada di Palu. Itu yang paling jauh. Gitu, sama di Aceh. Dan itu berarti mereka nggak harus istilahnya dengan tahu konsep nih. Terus mereka pengen jalanin sendiri tanpa harus ya lapor ke Saat Ari atau tim segala itu. Iya, Sah-sah jadi gini, aja ya? sah-sah saja. Jadi yang 216 titik tadi yang saya sebutkan tadi itu semua yang terhubung dengan kita. Semua itu yang artinya terhubung tuh kami yang melakukan supervisi kok. Melakukan pendampingan. Roadmap 5 tahun itu kampung harus mandiri. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain. Kami hanya ngasih guidance-nya saja untuk eksekusi di lapangan, programnya apa silakan saja. Kami hanya bilang program sedekah ini jangan hanya santunan. Karena hari ini kan uang sedekah yang harusnya bisa buat solusi permasalahan umat mengerucut hanya santunan aja kok. Iya, itu lagi Iya itu kan? lagi sebetulnya. Iya, makanya kami bilang 6 aspek: pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan, semua gitu. Matang ya. Jadi bahkan ini juga kalau misalkan ada kepikiran sendiri, ide yang sama, bikin sendiri pun sebetulnya sah-sah aja. Sah-sah Namanya aja. pahala jariah Betul, juga, nggak semua ada orang masalah, berlomba-lomba nggak ada masalah. dan bisa diterapkan di mana saja. Tapi yang 216 tadi sudah jadi bukti bahwa sudah benar-benar jadi manfaat, jadi kebaikan. Ya. Dan Masya Allah, penasaran kan? Ini awalnya sampai beliau mau ngelakuin kayak gini semua. Dan sekarang semua udah dapat manfaatnya. Asal muasalnya kayak gimana latar belakangnya, jangan kemana-mana. Tetap di Sah, selalu ada hikmah.